Satu cek. Oke. Masih bersama gue Jonathan Prastio di podcast kali ini ke part 3. Oke. Sebelum masuk part 3 gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue baru aja nulis buku judulnya Learn Guitar with Jonathan Prastio Music Education Series International Curriculum Books. Ini dia bukunya guys. Bisa lihat kamera ya. Ya, gue nulis. Ini bukunya ada, gue tulis sendiri. Saya ingat. Nggak cuman soal gitar aja, soal semua instrumen musik, teorinya ada di sini sama semua. Gue tulis sendiri di sini. Oke, buat yang mau beli bisa japri ke gue, bisa DM gue atau email. Nanti gue bakal kirim linknya. Oke, sebelum itu kita lanjut lagi ke podcast sesi 3. Lanjutan yang kemarin ya. Ini dari rangkuman gue. Oke. Terapi musik dan riset kualitatif. Filosofi dan prinsip penelitian kualitatif saat ini lebih didasarkan pada paradigma baru. Modalitas penelitian ini memberi perangkat untuk meneliti pengalaman terapi musik dalam satu kesatuan dan secara khusus membantu untuk memperjelas aspek-aspek yang hilang dari pengalaman tersebut. Modalitas ini disebut grounded theory. Tentang modalitas Glaser-Strauss 1967. Oke, sebentar biar kalian nggak bingung, gue langsung rangkum ke sini. Ada 5 karakter penelitian kualitatif. Ya, yang pertama, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah kunci instrumen. Peneliti menggunakan pemahaman, dugaan, perasaan, intuisi, dan pemikiran untuk memahami arti dan menganalisis seluruh kumpulan data. Yang kedua, penelitian kualitatif dan deskriptif. Data dalam bentuk kata termasuk transkrip interview dan catatan. Oke, sebentar. Lanjut lagi. Peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk. Hal ini memerlukan terminologi, label, dan arti serta mengeksplorasi pertanyaan seperti bagaimana orang mendiskusikan arti, bagaimana terminologi dan label yang tepat untuk digunakan. Oke guys. Yang keempat, peneliti kualitatif menganalisis data secara induktif. Teori ini dikembangkan dari bawah ke atas, bagian terpisah dari kumpulan bukti yang interkoneksi, maka disebut dengan nama grounded theory. Glaser-Strauss 1967. Oke. Bab berikut gue akan lanjut lagi bercerita. Selanjutnya di sini gue akan bercerita banyak banget rangkuman gue guys. Gue rangkum singkat padat jelas. Hubungan psikologi dengan musik. Ya, hubungan psikologi dengan musik. Awalnya banyak peneliti beranggapan bahwa kognisi musik adalah domain yang tersendiri karena sebelumnya telah menandai domain tradisional seperti kognitif, psikomotor, dan afektif.
Padahal secara psikologis, aktivitas musik yang meliputi persepsi dan kognisi tidak harus ditanggapi secara a priori karena aktivitas musikal juga merupakan salah satu aspek perilaku manusia. Selama ini, perkembangan penelitian yang mutakhir terhadap perilaku musikal pasti menyertakan proses kognitif dan persepsi. Untuk itu, psikologi kognitif dengan disiplin terkait lainnya menjadi penting, dan secara ekologis merupakan penemuan yang konklusif dalam proses interdisiplin psikologi dan musikologi. Dengan demikian, tentu akan lebih sempurna bila memahami perilaku musikal dengan melibatkan kajian multidisiplin. Pada hakikatnya, musik adalah produk pikiran, maka elemen vibrasi, dalam kurung fisika dan kosmos dalam bentuk frekuensi, amplitudo, dan durasi, belum menjadi musik bagi manusia sampai semua itu ditransformasi secara neurologis dan diinterpretasikan melalui otak menjadi pitch atau nada harmoni, timbre, warna suara, dinamika, keras lembutnya suara, dan tempo, cepat atau lambat. Transformasi ke dalam musik dan respon manusia perilaku adalah unik untuk dikenali. Kognisi, karena otak besar manusia berkembang dengan amat pesat sebagai akibat dari pengalaman musikal sebelumnya. Oke, lanjut guys. Kemudian, psikologis sebagai ilmu tentang pikiran dan perilaku akan menjadi suatu pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana persisnya kinerja sensori menghasilkan peningkatan perkembangan otak serta memperkaya hidup manusia. Sementara, pengetahuan kognisi berkewajiban memastikan hubungan semua jaringan saraf, sensori, indera, motor, koneksi antar saraf dan saraf otak layaknya sebuah komputer raksasa. Di dalamnya termasuk pembahasan aspek belajar yang meliputi pemahaman dan efisiensi komunikasi dan fungsi saraf. Oke, jadi sangat penting juga nih guys. Lanjut. Istilah sensori informasi dalam pembahasan psikologi musik diartikan sebagai rekaman pengalaman yang dapat mengarahkan perilaku musikal seseorang. Pandangan ini di dalam psikologi lebih dilandasi oleh pendekatan humanistik. Orientasi humanistik didasarkan atas prinsip bahwa manusia adalah makhluk yang sadar atas kebebasan dan bertanggung jawab mengatur hidupnya. Kebebasan itu pada akhirnya menghasilkan karakter yang membuat seseorang menjadi unik, berbeda dengan yang lain, tidak memiliki cara yang sama dalam merespon kejadian maupun berperilaku. Secara sederhana dapat dikatakan setiap orang hanyalah imitator dari contoh yang telah tersedia dan menjadi penemu cara-cara baru dalam meresepsi dan merespons. Selanjutnya, hampir semua manusia merupakan produk dari lingkungan dan terutama sekali berdasarkan sifat untuk harus belajar tentang segala sesuatu. Tetapi tidak boleh dilupakan pula bahwa segala tindakannya terbatas. Manusia bertindak karena didesak oleh kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keunikan manusia rentan untuk dipengaruhi dan dipersuasi adalah bahwa ia dapat dan harus menjadi dasar dalam segala lingkungan yang bersifat transenden. Sejarah menunjukkan bahwa manusia selalu melampaui apa yang dipercayai orang sebagai batas akhir atau yang disebut potensi. Sebagai contoh kemampuan kognitif seseorang, anak berkembang lebih awal dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Oleh sebab itu, saat ini mulai didasari bahwa pendidikan anak prasekolah adalah penting, bahkan pendidikan prakelahiran pun mendapat perhatian serius. Terkait dengan musik, kapan tepatnya pengalaman rasa musikal dimulai? Lingkungan musikal pada anak sejak lama telah menjadi fokus penelitian neurologi, psikolog, dan musikolog yang menghasilkan banyak penemuan tentang efek musik dan suara. Misalnya, laporan penelitian bidang medis dan neurologis yang mengatakan bahwa 38 minggu masa kehamilan, janin sudah selektif merespon musik. Kemudian para ahli berpendapat, bukti itu menunjukkan bahwa proses belajar sebenarnya
telah dimulai jauh sebelum terjadinya kelahiran. Apalagi selama 2 bulan terakhir masa kehamilan sangat memungkinkan untuk mengkondisikan pengalaman musikal janin dalam kandungan. Selanjutnya, tetapi secara akustik perlu dicermati bagaimana suara musik dapat didengar oleh janin yang sangat tergantung pada kepekaan permukaan kulit perut ibu. Jarang dengan tulang tengkorak janin serta saluran terdekat dari konduksi tulang, karena suara musik yang akan dideteksi oleh janin merupakan produksi dari mekanisme vibrasi melalui kulit perut ibu. Kulit perut ibu hamil akan menjadi transmitter vibrasi yang efektif terutama bila tidak banyak cairan amniotik. Perkembangan selanjutnya adalah keyakinan bahwa pengalaman auditif sangat penting bagi janin. Karena proses edukasi dini dapat diasumsikan sama pentingnya dengan pengalaman musikal pada masa-masa awal tumbuh kembang anak. Sensori atau indera pendengaran selain penciuman merupakan perkembangan pertama dari kelima indera janin yang bisa distimuli melalui musik. Karena dipercaya secara tidak langsung dapat meningkatkan perkembangan fungsi otak. Hodges tahun 2000 mengatakan manusia akan makin memahami hidup berkat adanya lingkungan atau musikal yang secara fisik menghasilkan perubahan reaksi pada otak atau mengikat dan membentuk. Musik diyakini dapat mempengaruhi perkembangan otak di awal kehidupan karena sifatnya yang plastis. Stimuli musik pada awalnya perkembangan juga dapat memberikan pengaruh untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, awal pengalaman yang negatif tanpa lingkungan musikal akan menimbulkan konsekuensi dramatik yang berkepanjangan. Interaksi antara psikologi dan musik kemudian juga ditunjukkan oleh berkembangnya disiplin terapi musik, yang secara kontekstual mengusung pentingnya pengalaman musikal dalam kehidupan manusia. Gangguan mental secara psikologis dapat diintervensi melalui sifat terapeutik yang dimiliki elemen-elemen musik. Psikologi yang awalnya dimengerti sebagai ilmu tentang jiwa atau psike sederajat dengan jiwa atau pikiran, logos sama dengan sains, pada perkembangannya tidak lagi membedakan antara apa yang diperhatikan tubuh dan apa yang dimiliki pikiran. Dengan demikian, aplikasi psikologi musik juga tidak terpengaruh dengan pemisahan antara jiwa atau pikiran dan fisik atau tubuh, karena semua itu dapat berdasarkan pada perilaku musikal seseorang, baik secara individual maupun holistik. Keyakinan yang terutama adalah setiap orang memerlukan musik. Tidak ada satupun masyarakat atau budaya yang tidak memiliki musik. Oleh sebab itu, apakah sebenarnya musik? Walau dikatakan bahwa musik memiliki semua karakter penting dari sistem kimia, genetika, dan bahasa manusia. Juga disebutkan bahwa perasaan manusia terikat dengan musik karena memiliki konsistensi dan lingkungan yang sama dengan dalam merespon musik. Sebab respon terhadap musik terjadi dari proses kognitif yang menyertakan emosi dalam wujud perilakunya. Sehingga sangat masuk akal untuk menggunakan pendekatan kognitif dalam memahami efek stimuli musik. Dalam artian betapa pentingnya interaksi antara musik dan psikologi, karena selain psikolog tertarik dengan interpretasi perilaku manusia, juga karena musik adalah bentuk konkret perilaku manusia yang unik dan saling memengaruhi. Dengan demikian, secara saintifik terjadi eksplorasi pengaruh musik terhadap perilaku seperti halnya respon perilaku dari musik. Berikutnya, masih nyimak ya guys ya. Berikutnya, menurut The American Heritage Dictionary,
tahun 1982, psikologi didefinisikan sebagai karakteristik emosional dan perilaku individu atau kelompok atau aktivitas. Pengertian psikologi kemudian menjadi lebih luas dari hanya kajian perilaku manusia. Eksplorasi artistik dan saintifik di atas menyebabkan pengembangan strategi penelitian yang melibatkan neurologi, fisika, fisiologi, psikologi, dan sosiantropologi. Aplikasi dari banyak hasil penelitian seperti di atas telah dimanfaatkan oleh bidang komposisi musik, pendidikan musik, sejarah musik, pertunjukan musik, terapi musik, dan seni pertunjukan. Pada akhirnya, konsekuensi perkembangan ini akan menstimuli percepatan perhatian dan pentingnya esensi dan fungsi musik dalam kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan di atas bahwa musik adalah perilaku manusia, maka kajian komprehensif yang melibatkan musik dan psikologi dinamakan psikologi musik. Sekaligus, musik juga dapat menjelaskan upaya-upaya manusia yang disebut psikologi. Melalui konteks ini, psikologi dan musik dapat dilihat sebagai kata sifat juga kata benda, seperti halnya proses dan produk. Menurut Bapak Psikologi Musik Charles Saussure pada tahun 1938, psikologi musik dapat disebut psikologi estetika musik, pengetahuan estetika musik, dan estetika musikal. Secara lebih khusus, sebenarnya apa isi dari psikologi musik? Mungkin deskripsi model molekul di bawah dapat memberikan gambaran yang lebih pasti. Musik didefinisikan sebagai suara dan diam yang terorganisir melalui waktu yang mengalir dalam ruang. Beberapa kesimpulan sementara dan pertanyaan yang muncul: musik, suara, vibrasi, dan vibrasi energi adalah esensi dari segala sesuatu atau massa. Tetapi, bila musik adalah suara yang terorganisir, apakah kita dapat memperoleh perspektif yang lebih baik dari esensi musik jika mengkaji suara yang tidak terorganisir atau suara ribut? Dapatkah kita akan lebih baik memahami musik dan pengaruhnya bila juga memahami pengaruh non-musik atau ribut? Melalui cara apa suara musikal dan non-musikal mempengaruhi perilaku manusia dan bawah sadarnya? Apa efek biologisnya, fisiologis, neurologis, psikologis, sosiologis, antropologis, akustik, pendidikan? Eagle 1978. Melalui penemuan dan metode yang digunakan dari berbagai pengetahuan, dapat diperoleh pemahaman yang lebih signifikan, yaitu musik adalah bentuk perilaku manusia yang unik dan memiliki pengaruh yang kuat. Salah satu aspek yang membangkitkan minat menggeluti ilmu pengetahuan adalah mereka tidak bebas dari yang lainnya tetapi sungguh-sungguh interrelasi. Sama halnya bila kita mendengar terminologi psikobiologi, psikofisik, biokimia, atau neuropsikiatri secara sepintas, mestinya disiplin psikologi dapat memperlihatkan bagaimana psikologi menggunakan interpretasi dan aplikasi hasil penemuan dari berbagai disiplin, seperti dikatakan Hargreaves tahun 1986 bahwa psikologi musik termasuk penelitian neurologis dan fisiologis dari dasar biologis musik seperti persepsi, kajian belahan otak, akustik, dan psikofisik dari mekanisme persepsi auditori, psikologi kognitif, analisis psikometri, keterampilan musik, kajian terhadap kemahiran keterampilan musik. Seorang psikologi musik kemudian harus bertanggung jawab dan berinisiatif pada pekerjaan yang terintegral, yaitu psikolog musik harus bermain dalam ruang lingkup interdisiplin bahkan multidisiplin dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan tentang pengaruh dan respons.
Untuk itu dibutuhkan penggabungan seni dan pengetahuan musik. Mengasimilasi dan memberi informasi dari kekuatan tersebut serta bertanggung jawab untuk diseminasi hasil penggabungan itu ke dalam praktik pendidikan, kurikulum, dan praktik klinis, penelitian, dan model-model teoritis lainnya. Oke. Gimana guys? Seru ya? Di part 3 kali ini. Mungkin segitu aja dulu untuk part 3 kali ini. Next podcast gue bakal bahas lagi tentang psikologi musik, atau mungkin kalian ada pendapat mau bahas apa, boleh sharing di gue. Yang pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube gue biar terus berkembang. Gue bakal bikin podcast terus. Oke, berkarya terus. Oke guys, itu aja. Sampai sini dulu. Gimana? Kalian suka? Kalau suka boleh dong like, subscribe, loncengnya dong. Oke, itu aja ya guys. Gue Jonathan Prastio pamit ya. Oke, seperti biasa, closing. Kijang 1, kijang 2 ganti. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. This is Sanjan Records Radio. 3, 2, 1.